Halo, perkenalkan, selamat malam. Nama saya adalah Muhammad Rizal dari jurusan PJJ Akuntansi, kelas AK403 dengan NIM 23030100177. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas manajemen rantai pasok dengan judul siklus hidup produk. Menyusun strategi produk berdasarkan siklus hidupnya. Yang pertama, apa itu keputusan produk? Keputusan produk bertujuan untuk merancang dan melaksanakan strategi produk yang mampu merespon kebutuhan pasar, sekaligus memberikan keunggulan yang bersaing. Yang kedua, ada strategi produk. Strategi produk akan mengalami perubahan seiring dengan pergerakan produk dalam siklus hidupnya. Pada tentu, strategi yang paling efektif dilakukan dengan menyesuaikan posisi produk pada tahap siklus hidup tersebut. Opsi strategi pada produk. Strategi produk bisa diarahkan untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan cara membedakan produk, menekan biaya, meningkatkan kecepatan respon, atau menggabungkan ketiganya. Yang pertama ada diferensiasi, yang kedua biaya rendah, yang ketiga respons cepat, keempat kombinasi. Pada fase siklus hidup produk ini ada 4. Yang pertama introduction atau pengenalan, yang kedua growth, pertumbuhan, yang ketiga maturity atau kematangan, dan yang keempat decline, penurunan. Selanjutnya pada fase siklus hidup produk ini ada contoh gambar produk life cycle-nya. Yang pertama sales ke atas, yang kedua ada time yang sebelah kanan. Pertama, fase pengenalan introduction. Pada tahap ini, produk masih berada dalam fase perkenalan dan penyesuaian terhadap preferensi pasar. Sementara aspek teknis produksinya masih terus disempurnakan. Perusahaan masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan riset, pengembangan produk, penyempurnaan proses produksi, serta pembinaan terhadap pemasok. Pada fase pertumbuhan atau growth, pada tahap pertumbuhan ini, desain produk telah relatif mantap dan penting untuk melakukan estimasi kebutuhan kapasitas secara akurat. Seiring meningkatnya permintaan, perusahaan perlu mengevaluasi kemungkinan penambahan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Pada fase kematangan atau maturity, ketika suatu produk memasuki tahap kematangan, persaingan dari kompetitor mulai meningkat. Untuk tetap kompetitif diperlukan produksi dalam skala besar yang disertai dengan inovasi, pengelolaan biaya yang lebih efisien, serta pengurangan variasi produk menjadi langkah strategis guna mempertahankan profit dan pangsa pasarnya. Selanjutnya fase penurunan atau decline. Biasanya pada penyebab fase penurunan ini produk dalam tahap umumnya menyita sumber daya dan perhatian manajerial tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Keputusannya oleh karena itu produksi biasanya dihentikan kecuali jika produk tersebut memiliki peran khusus dalam membangun citra atau reputasi perusahaan. Notes: jika pihak manajemen perlu membuat keputusan terkait produk-produk yang telah mencapai akhir dari siklus hidupnya. Selanjutnya studi case, kita akan memasuki fase studi case. Dalam studi kasus ini, pada perusahaan teknologi Digitech meluncurkan produk terbarunya, smartphone bernama X1, yang menyasar segmen menengah ke atas dengan fitur kamera AI dan daya tahan baterai tinggi. Karena masih baru, biaya pemasaran dan riset sangat tinggi, sementara volume penjualan masih rendah. Perusahaan juga banyak berinvestasi pada pelatihan staf penjualan, iklan digital, dan promosi peluncuran. Pada perkembangannya, setelah beberapa bulan, smartphone X1 ini mulai dikenal luas karena ulasan positif dari penggunaan awal dan influencer. Penjualan meningkat drastis dan desain produk masih distandarisasi. Digitech mulai meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang tumbuh pesat.
dan memperluas distribusi ke luar negeri. Persaingan mulai muncul dan merek lain yang menawarkan fitur serupa. Pada fase selanjutnya maturity, setelah 2 tahun di pasar ini, X1 mencapai puncak popularitas. Kompetitor semakin banyak dan mulai menawarkan harga lebih murah untuk mempertahankan pasar. Digitech untuk memperkenalkan varian X1 Pro dengan beberapa pembaruan fitur dan mulai menawarkan diskon musiman. Fokus perusahaan bergeser ke efisiensi biaya produksi dan diferensi kecil melalui perangkat lunak. Selanjutnya Dasline, memasuki tahun keempat, X1 mulai mengalami penurunan penjualan signifikan karena munculnya teknologi baru seperti layar lipat dan prosesor generasi terbaru. Digitech mengalihkan fokus pada pengembangan produk baru dan secara bertahap menghentikan produksi X1, kecuali untuk pemesanan khusus atau suku cadang. Produk ini hanya dijual di beberapa pasar yang belum terlalu berkembang. Selanjutnya, berikut presentasi dari studi case yang sudah saya buat PowerPoint. Terima kasih. Selamat malam.